Kali ini kita masuk bab baru tentang ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan gabungan dari berbagai unsur berbeda jenis maupun sama jenis dengan proses kimia. Nah, sebelumnya kita belajar tentang SPU, di mana kita mengenal golongan utama yaitu 1A sampai 8A. Nah, nanti yang digunakan adalah dalam ikatan kimia adalah elektron valensinya. Di mana kalau 1A, 2A, 3A, golongan 1A sampai 3A, itu dia sifatnya cenderung elektropositif. Atau dia cenderungnya adalah untuk menjadi stabil harus melepaskan elektron. Untuk golongan 4A ini dia karena tengah-tengah, dia bisa melepas, bisa menangkap. 5A sampai 8A itu adalah cenderungnya lebih elektronegatif. 5A sampai 7A dia lebih elektronegatif. Karena kalau yang golongan 8A ini adalah golongan yang stabil, atau dia tidak butuh untuk melepas atau menangkap elektron. Contohnya, misalkan kita ada unsur Na. Na itu dia nomor atomnya 11. Kalau kita konfigurasikan secara sederhana atau dengan teori Bohr, maka kita dapatkan kulit pertama adalah 2, 8, ini kan jumlahnya 10. Sisanya berarti kurang 1. Nah, 1 ini dia adalah elektron valensi, di mana ketika dia untuk menjadi stabil maka harus melepaskan 1 elektron ini, karena dia tidak penuh 8. Kemudian untuk struktur Lewisnya bisa ditulis seperti ini, boleh pakai dot, boleh pakai silang. Konsep kestabilan atom, yaitu yang pertama, atom yang stabil memiliki 8 elektron valensi. Kecuali pada He, dia stabil dengan hanya 2 elektron. Selain He berarti dia kalau punya 2 elektron tidak stabil. Kemudian atom yang tidak stabil memiliki elektron valensi belum terisi penuh 8 elektron. Nah, untuk mencapai kestabilan ketika dia belum mempunyai struktur susunan elektron yang stabil, dia mencapai kestabilan dengan cara tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, melepas elektron. Melepas elektron berarti tadi pada yang memiliki elektron atau yang memiliki golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, kemudian yang kedua, menangkap elektron dari luar supaya penuh 8 elektron. Yang menangkap elektron tadi berada pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Golongan 8A adalah golongan yang stabil. Golongan 4A dia bisa melepas atau menangkap elektron. Struktur Lewis. Sebelum kita masuk ke ikatan ion sama ikatan kovalen, kita harus mengenal tentang struktur Lewis sendiri. Di mana teori Lewisnya yang pertama, elektron valensi memegang peranan penting dalam membentuk ikatan.
2. Terjadi transfer elektron sehingga terbentuk ion positif dan ion negatif. Yang ketiga, terjadi transfer penggunaan bersama elektron dalam ikatan dan membentuk atom yang stabil. Contohnya pada golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A. Nah, cara menentukan atau menggambar struktur Lewis adalah pertama, tadi dikatakan elektron valensi memegang peranan penting. Jadi kita harus tahu elektron valensinya terlebih dahulu. Contoh tadi Na sudah ditulis, dia memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi 281. Nah, satu ini menjadi elektron valensinya Na 1. Maka kalau kita gambarkan pada struktur Lewis adalah seperti ini. 1.1. Penggambaran struktur Lewis itu bisa menggunakan dot atau titik dan tanda silang X. Nah, berarti Na di sini dotnya cuma 1. Kemudian Mg, dia Mg itu elektron valensinya adalah 2. Maka bisa ditulis seperti ini. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di atas, boleh di bawah. Golongan 3A, Al dia elektron valensinya adalah 3. Maka bisa kita tulis 1, 2, 3. Kenapa tidak ditulis seperti ini? Al kemudian 3 titik langsung. Kenapa harus ini 2, ini 1, ini 1? Kenapa? Ini salah, penulisan salah. Karena pada setiap sisi, sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, dan sisi atas, maksimal itu hanya ada 2 titik atau 2 tanda silang setiap sisinya. Kemudian elektron valensi dari C, karbon ada 4. Maka kita tulis 1, 2, 3, 4. Kemudian N ada 5. Boleh ditulis 1, 2, 3, 4, 5. O golongan 6 dengan elektron valensi 6, maka boleh ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golongan 7A berarti elektron valensinya 7. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Golongan 8A ini stabil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah ikatan ion, di mana ikatan ion ini terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Contoh ada kasusnya Na dengan Cl. Na tadi elektron valensinya adalah 1, bisa kita tulis dot. Cl tadi golongan 7, berarti elektron valensinya 7. Nah, untuk membedakan antara miliknya Na dengan miliknya Cl, maka satunya bisa ditulis pakai dot atau titik, satunya pakai tanda silang. Cl-nya berarti 7, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Kenapa seperti ini? Kenapa di sini tidak 2, kemudian sini 1? Yang dekat dengan unsur lain atau dia sampingan dengan unsur lain, kita tulisnya sesuai. Kalau di sini Na hanya punya 1, biar bisa berikatan, maka kita tulis 1 di sini di Cl. Maka yang 2 adalah di lainnya. Nah, di sini berarti ini kita lingkari seperti ini. Nah, ini stabil. Ini namanya ikatan ion. Di mana Na melepaskan elektron, melepaskan 1 elektron, dan Cl menangkap 1 elektron. Ketika ditanyakan bagaimana senyawa dari NaCl terbentuk, maka kita bisa menuliskan Na di sini Cl. Nah, jadinya kan kalau Na plus karena dia melepaskan 1 elektron. Kemudian kalau Cl min. Nah, ketika melepaskan 1 elektron plus 1, berarti di sini harus ditambah 1 elektron biar dia netral. Tujuannya apa? Netral. Di sini min 1, berarti sini harus ditambah 1 elektron. Kemudian kita coret 1 elektron berbeda ruas, maka boleh dihilangkan. Maka di sini jadinya Na plus Cl menjadi Na plus Cl min. Kalau kita gabungkan, ini jadinya NaCl. Karena Na punya 1 dikalikan silang, di sini taruh sini, Cl punya 1 taruh sini. Menjadi kalau 1 boleh dihilangkan NaCl. Contoh lagi. Kemudian contoh lagi yang kedua yaitu kalau ada Ba2+ dengan Cl min. Nah, ini jadinya apa kalau ditulis senyawa? Ini nanti dikalikan silang. Yang miliknya Ba menjadi indeksnya Cl, yang miliknya Cl jadi indeksnya Ba. Kalau kita tulis jadinya Ba1Cl2 atau BaCl2. Kemudian disuruh gambarkan struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya. Kalau gambarkan struktur Lewis, maka kita harus tahu Ba ini golongan berapa, Cl golongan berapa. Kalau tidak diketahui nomor atomnya. Kalau diketahui nomor atomnya, maka kita bisa mencari elektron valensi dari nomor atom. Jika tidak diketahui, maka harus tahu Ba golongan berapa, Cl golongan berapa. Ba adalah golongan 2A, Cl adalah golongan 7A. Maka elektron valensi dari Ba adalah 2, elektron valensi dari Cl adalah 7. Maka kita bisa menggambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Karena dia BaCl2, Ba-nya 1, Cl-nya ada 2. Berarti Ba di sini menjadi atom pusat. Atom pusatnya bisa kita gambarkan Ba di tengah karena dia hanya 1, Cl-nya ada di samping kanan kirinya. Cl. Nah, tadi Ba-nya hanya
adalah punya 2 elektron valensi. Maka kita taruhnya bukan atas bawah atau dua-duanya di atas atau dua-duanya di bawah atau di kanan atau di kiri. Maka kita tulisnya adalah yang satu di kiri, yang satu di kanan. Kenapa? Karena di sini biar bisa berikatan dengan Cl. Cl-nya ada 7. Berarti karena di sini sudah punya 1, maka untuk berikatan sini 1. Dan sininya 1. Nah, 7 berarti kurangnya 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama Cl-nya. Nah, kita lingkari yang sudah oktet atau stabilnya. Oktetnya kan 8. Di sini juga 8. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ikatan ion hanya terjadi pada unsur yang memiliki elektronegativitas rendah dengan unsur yang memiliki elektronegativitas tinggi. Kemudian unsur yang memiliki energi ionisasi rendah dengan unsur yang memiliki afinitas tinggi. Yang terakhir terjadi dari golongan 1A atau 2A berikatan dengan golongan 7A atau 6A. Sifat senyawa ikatan ion. Yang pertama, senyawa tersusun dari ion-ion. Karena ikatan ion, maka dia tersusun dari ion-ion. Ion-ion itu yang seperti apa? Contohnya tadi kita temui Na+, Cl-, Mg2+, F-. Ini adalah contoh ion. Yang ada plus minusnya ini adalah contoh ion. Kalau Na, Cl ini adalah unsur atau atom. Ini ion, ini unsur atau atom. Kalau digabungkan seperti NaCl, ini namanya adalah senyawa. Lanjut, larutan bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan listrik. Larutan. Jadi ketika dia misalkan ditemui NaCl padatan. NaCl itu apa? Natrium klorida atau nama dagangnya adalah garam dapur. Nah, garam dapur di sini ketika bentuknya padatan, dia kan tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, ketika dia bentuknya larutan atau kita larutkan dalam air, dia bisa bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena dia terionisasi sempurna atau menjadi ion-ionnya. Ketika dia larutan, bentuknya larutan, maka dia bisa menjadi Na+ plus Cl-. Nah, inilah yang dapat menghantarkan arus listrik, terjadinya tumbukan antara ion-ion. Kemudian titik leleh atau titik didihnya tinggi. Mudah larut dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar itu contohnya adalah air. Kemudian berupa zat padat dan keras. Catatan lagi, ikatan ion itu dia ikatan yang saling transfer elektron. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama. Ikatan kovalen dibedakan menjadi 3, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya misalkan ada H2, yaitu antara H dan H. Kemudian ada HF antara
H, dan F. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya menjadi H itu golongan 1A, H golongan 1A, yang F ini golongan 7A. Berarti elektron valensinya 1, elektron valensinya ada 7. H dengan H. Yang pertama H2 ya. Elektron valensinya 1, maka kita gambarkan seperti ini. Yang satunya juga 1. Nah, di sini stabil. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi, ini kan satu pasang silang sama dot, maka bisa kita tulis seperti ini. Ini bukan sembarang tanda, ini adalah tanda saling meminjam. Jadi H pinjam punyanya H satunya, H yang ini pinjam 1, H yang sebelah sini. Contoh lagi, hapus dulu. HF, H dengan F, di mana H contoh lagi adalah H dengan F, di mana H elektron valensinya 1, kita tulis sini, F elektron valensinya 7. Nah, di sini F meminjam 1 punyanya H, yang H meminjam 1 punyanya F untuk menjadi stabil. Maka bisa kita simbolkan menjadi H F. Nah, satu di sini, satu strip sini melambangkan dia ikatan kovalen tunggal. Satu strip ini juga sama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua atau yang selanjutnya yaitu contoh ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya misalkan saya punya CO2. Perlu diingat tadi C di sini berarti sebagai atom pusatnya, karena dia hanya punya tunggal. Berarti kita tulis CO dengan O. Nah, C ini golongan berapa? C adalah golongan 4A. O golongan 6A. Berarti elektron valensinya O ada 6, elektron valensinya C ada 4. Maka bisa kita tulis C di sini adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian O-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini penggambaran ini adalah salah. Kenapa salah? Kita lihat, oh di sini misalkan 1 di sini sendirian, itu tidak baik. O itu kalau kita ibaratkan adalah orang. Orang itu punya berapa tangan?
orang itu punya dua tangan, maka harusnya untuk menggapai yang lain dia harus punya dua tangan di sini atau dua titik. Nah, seperti ini yang benar. Kemudian C di sini, C ini ketika satu menggapai dua itu kan namanya serakah. Jadi ketika satu harusnya dia berikatan dengan satunya. Berarti kita pindah. Nah, seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lingkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lingkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lingkari juga. Nah, di sini dia saling meminjam. C meminjam O meminjam C. Kalau kita tulis menjadi C, karena dia punya dua tangan, ini kan satu pasang, dua pasang. Nah, kita tulisnya. Nah, jadi seperti ini. Lanjut. Ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya N2, dimana N2 adalah terdiri dari N dan N. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya menjadi N dan N. N ini golongan berapa? Golongan 5A. Golongan 5A, maka bisa kita simbolkan menjadi kenapa di sini nulisnya 3? Kenapa tidak 2 saja? Katanya tadi kalau setiap sisi maksimal hanya 2. Kita lihat dulu. Dia N golongan 5, untuk menjadi stabil dia itu harus melepaskan atau menangkap elektron. 5A untuk jadi stabil berarti untuk menjadi 8 itu harus melepas atau menangkap. Di sini 5 menjadi 8 berarti harus menangkap elektron. Menangkap berapa? Menangkap 3 elektron. Maka untuk jadi stabil dia satu sisinya, ini seperti perkecualian, satu sisinya dia ada 3. Kalau kita tulis berarti, nah berarti kalau kita untuk jadi stabil menjadi 8, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau kita tulis menjadi N 1, 2, 3, N. Ciri-ciri ikatan kovalen kalau kita pakai cara cepat yaitu ada ini X2, CO2, BeX2, BX3, CX4, dan PX5. Di mana X bisa kita ganti dengan golongan halogen FCl-BrI ditambah dengan ada O2, N2, dan H2. Misalkan B, kemudian kita ganti halogennya Cl3. Nah, di sini adalah ikatannya ikatan kovalen non polar. Kemudian PCl3 adalah polar. Dimana kalau kita menemui ikatan antara C dengan H dan C dengan O, itu pasti ikatannya adalah non polar. Jika polar,
mempunyai kutub positif dan negatif, di mana elektronegativitasnya bertentangan atau berlawanan sehingga momen dipolnya lebih dari 0. Contohnya, ada H dengan Cl, di mana H lebih elektropositif dan Cl lebih elektronegatif. Ini contoh ikatan kovalen polar. Selain itu, ikatan kovalen polar, jika polar, dia terbentuk dari unsur yang berbeda. Tadi ya disebutkan dia punya kutub positif dan kutub negatif. Kemudian cirinya lagi, dia mempunyai PEB atau pasangan elektron bebas. Contohnya, misalkan saya punya NH3. Kalau kita gambarkan NH3, N di sini sebagai atom pusat, H3. Nah, kalau digambarkan N dia golongan 5, A, H golongan 1A. Kalau kita gambarkan berarti hanya punya 1. Kemudian N-nya ada 5, berarti ini menyesuaikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia punya pasangan elektron bebas. Ini yang dinamakan PEB. Karena dia tidak terikat dengan unsur yang lainnya. PEB. Kalau ini namanya pasangan elektron ikat, PEI. Pasangan elektron ikat. Ini juga namanya PEI. Ini PEI. Nah, kalau punya PEB berarti dia termasuk ke dalam ikatan kovalen polar. Yang selanjutnya, ikatan kovalen nonpolar. Kebalikannya, dia tidak mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Karena elektronegativitasnya sama, sehingga tidak punya momen dipol atau momen dipolnya sama dengan 0. Contohnya Br2 sama-sama dari golongan 7A. Kemudian contoh lagi ada CH4. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, CH4, di mana C itu golongan 4A, H golongan 1A. Berarti elektron valensinya C ada 4, H ada 1. Kita gambarkan H1, C-nya ada 4, berarti sini kita gambarkan. Nah, di sini
hanya kita temui PEI. Maka ciri yang lain dari ikatan kovalen nonpolar adalah dia hanya punya PEI. Ikatan kovalen koordinasi, contohnya NH4+. Nah, N di sini golongan dari golongan 5A, H dari golongan 1A. Kalau kita gambarkan NH4+ adalah NH di sini plus 1. Maka kalau kita gambarkan H 1, 2, 3, 4. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini harusnya H dia kan 4 jumlahnya. Harusnya dia punya 4 titik. Tapi ketika dia di sini NH4+. Nah, ini ada tanda plusnya. Dia melepaskan 1 elektron H, maka di sini kita hapus elektronnya, boleh dimanapun. Nah, maka dari itu N dia meminjami H elektron, 1 elektron, tetapi H tidak meminjami N atau terjadi ikatan kovalen koordinat. Kalau kita simbolkan atau kita sederhanakan, di sini menjadi ini 1 pasangan, kemudian 1 pasangan lagi, dan 1 pasangan. Nah, ini simbolnya seperti ini, tanda anak panah. Siapa yang dipinjami? Di sini H yang dipinjami, maka tanda anak panahnya mengarah ke H. Jika N yang dipinjami, maka tanda anak panahnya arahnya ke N. Ini namanya ikatan kovalen koordinat. Kalau ini biasa ikatan kovalen tunggal. Penyimpangan kaidah oktet. Yang pertama ada uncomplete oktet, yang dimana harusnya ada 8 elektron untuk stabil, tapi dia hanya punya 6 elektron. Contohnya BCl3. Kalau kita gambarkan, menjadi struktur Lewisnya adalah BCl3 seperti ini. Nah, di sini B hanya punya 6 elektron. Ini yang dinamakan uncomplete octet. Nah, kemudian yang kedua ada ground octet, di mana harusnya ada 8 elektron tapi dia punya lebih dari 8 elektron atau elektronnya dipakai semua. Contohnya ada PX5 SF6. Contoh PX5 P-nya di sini ada 5, CL-nya 1, 1, 1. Sini kita lingkari dulu. Nah, P
di sini dia punya lebih dari 8 elektron. Yaitu di sini ada 10 elektron. Nah, ini namanya adalah ground octet, atau P terpaksa menggunakan 10 elektron karena untuk memilih 3 elektron atau 2 elektron lagi itu dia berlaku tidak adil, jadi dipilih semua.